Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Rikawati Paputungan, mahasiswa BPG Darja PI Batch 2 tahun 2024, kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dalam ujian komprehensif ini dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, Rika nanti membaca ayat Al-Quran dan menulis. Selanjutnya sesi kedua, praktik mendengar, dan yang ketiga uji pengetahuan. Oke, kita masuk saja pada sesi pertama. Rika membaca surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5 dan menulis ayat 1 dan 2. Silakan Rika. Al-Maidah. Al-Maidah ayat 1 sampai 5, Pak. Ya, dibaca ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Terima kasih, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillit muhilli soidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu may yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhilu sya'ailallahi walassahrul harama wallal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlam min rabbihim waridwana. Wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an suddukum anil masjidil harami an ta'tadun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wallahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mautudatu wal mutarrodiyatu wan natihatu wa ma akala sabbu illa madaqaitum wa ma zubiha ala nusubi wa antas taqbi'u bil ajlam. Zalikum fisku al-yawma
isalladzina kafaru min dinikum wala takhsawhum wakhsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa anhamtu alaikum bi'mati wa raditu lakumul islamadinna wa maniduturra fi masotin ghayra mutaja mutajanifil li ismi wa innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum muttayyibatu wa ma allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna kunna mimma allamakumullahu fakullu mimma amsakna alaikum wajukuru kurusmallahi alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsa wal muhsan wal muhsana minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna uzurahunna muhrinina ghairu musafihinna wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amalahu wallahu fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Barakallahu lagi. Selanjutnya ditulis ayat pertama ya. Ayat satu. Ya, Pak. Satu ayat saja ya. Satu ayat. Ya.
Udah, Pak. Mereka ditunjukkan, tunjukkan. Atas, atas, tarik. Pelan, pelan, pelan. Oke, Rika, cukup. Rika nanti foto kirim ke saya ya, japri ke Ya, saya. Pak. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan praktik cuplikan 40 meter. Silakan Rika mulai. 40 meter. Silakan Rika mulai. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu lihat adik-adik sekalian tidak semangat hari ini, maka ibu akan berikan pantun. Pak Camat jualan tomat, jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adik Silvia pimpin doanya. Dan sebelum kita belajar, mari kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam dina ya Terima kasih Adik Sylvia, mari kita semua selalu mohon keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan ya. Nah sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini adik-adik? Oh semua hadir ya berarti Alhamdulillah. Sebelum masuk pelajaran Ibu mau bertanya. Pelajaran minggu lalu sudah selesai kan? Ada yang masih ingat? Saya Ibu. Minggu lalu kita belajar meneladani perjuangan Rasulullah melalui peristiwa Fatum Makkah dan Haji. Ya, bagus sekali adik santrila. Jadi hari ini kita akan belajar tentang senangnya berteman tanpa membedakan agama. Apakah ada yang tahu apa sih yang membuat kalian senang berteman? Oh, jadi kalian mengatakan bahwa berteman itu membuat kalian merasa senang karena bisa saling berbagi, saling membantu, dan merasa nyaman bersama teman. Ini adalah alasan yang sangat bagus, adik-adik. Persahabatan yang baik itu memang didasari oleh rasa saling menghargai dan memberikan dukungan satu sama lain. Menurut ajaran Islam, seorang teman itu adalah orang yang bisa saling memberi manfaat dan selalu mendukung dalam kebaikan. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, kita disarankan untuk menjalin persahabatan yang membawa kedamaian dan kebaikan. Nah, yang kedua, pertanyaan Ibu yang kedua, pernahkah kalian berteman dengan seseorang yang berbeda agama? Bagaimana rasanya? Ya, baik sekali. Jadi, kalian mengakui bahwa berteman dengan orang yang berbeda agama memang bisa menjadi tantangan, namun itu justru membuat kita belajar banyak tentang menghargai perbedaan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa saling menghormati adalah hal yang utama, meskipun kita berbeda agama. Bahkan dalam surah Al-Hujurat, Allah mengingatkan kita bahwa perbedaan itu adalah ciptaannya dan kita saling menghargai. Kita tidak hanya berteman dengan orang yang sama agama,
Tapi kita juga berteman dengan siapapun selama mereka memperlakukan kita dengan baik. Baik anak-anak, tema kita hari ini sangat penting karena ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, membantu, dan tidak membedakan teman berdasarkan agama atau latar belakang mereka. Untuk itu, hari ini kita akan melakukan proyek kelompok di mana kalian akan diajak untuk belajar tentang bagaimana berteman tanpa membedakan agama. Dalam proyek ini, kalian akan bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan persahabatan dalam Islam, bermain peran, dan membuat poster yang menunjukkan sikap persahabatan yang baik. Proyek kita akan terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kalian akan mendiskusikan persahabatan dalam Islam dan cara berteman dengan baik tanpa membedakan agama. Setelah itu, kalian akan bermain peran untuk menunjukkan bagaimana seharusnya kita bertindak saat berteman dengan teman yang memiliki agama atau latar budaya yang berbeda. Akhirnya, kalian akan membuat sebuah poster yang menggambarkan nilai-nilai persahabatan dan toleransi. Mengerti anak-anak? Ibu guru. Nah, untuk itu, sebelum kita belajar, kita akan merumuskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap saling persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, mempertahankan sikap pertemanan tanpa membedakan agama dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan cara berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Kelima, peserta didik dapat menyusun kembali hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 6. Merumuskan beberapa contoh berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Nah, sekarang kita masuk dalam materi. Yang pertama, persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, dan yang kedua, ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga, ukhuwah ihsaniyah. Yang pertama, dari situ Ibu mau bertanya apakah ada yang tahu tentang ketiga persaudaraan dalam Islam itu? Tidak, Ibu. Oke, Ibu akan jelaskan ya satu-satu. Jadi yang pertama itu ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa persaudaraan ketika sama-sama memeluk agama Islam. Tidak peduli dari suku, bangsa, atau dari benua apa. Islam menjadikan kita bersaudara. Dan yang kedua, ukhuwah wathan. Wathan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Kampung halaman kita ya. Ukhuwah wathaniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ukhuwah ihsaniyah, yaitu persaudaraan karena sesama manusia. Ciptaan Allah tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan tolong-menolong, dan golongannya, tetapi sebagai umat manusia. Nah, selanjutnya berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama, tolong-menolong. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, tidak memaksa untuk memeluk agama. Tolong-menolong yaitu menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.
Seorang muslim yang baik senantiasa menolong orang lain yang kesusahan sekalipun berbeda agama. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena berbeda agama. Kita tidak boleh menjauhi, apalagi memusuhi teman yang berbeda agama dengan kita ya adik-adik. Kita harus tetap berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakannya. Tapi tentu kita harus berteman dengan orang yang berakhlak baik, menjauhi teman yang bisa mengajak, mempengaruhi kita kepada perbuatan yang tercela. Dan yang ketiga, tidak memaksakan untuk memeluk agama. Berteman dengan baik kepada pemeluk agama lain adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memaksa kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam bukanlah sikap Muslim yang baik tanpa membedakan agama. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Dan yang kedua, mempererat tali persaudaraan, dicintai oleh Allah, diskusi banyak orang, dan yang terakhir menjadikan pribadi rendah hati. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Oke, jadi lanjut saja ya. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Jadi yang kelompok 1, Santrila, Suhartina, Siti Hartina, serta kelompok 2, Khairatul, Febrianti, Silvia, kelompok ketiga, Hadijah, Hana, Celi, dan Sri Wahyuni. Diskusi kelompok. Sekarang kalian bisa mendiskusikan, setiap kelompok akan mendiskusikan 2 hal, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam, dan yang kedua, bagaimana cara kita berteman dengan baik tanpa membedakan agama. Sekarang anak-anak silakan diskusikan. Kalian akan mendiskusikan ini selama 5 menit ya. Setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, bagaimana hasil diskusinya anak-anak? Kelompok pertama, kedua, dan ketiga bisa jelaskan apa yang kalian diskusikan tentang persaudaraan dalam Islam, serta bagaimana cara kita berteman dengan baik tanpa membedakan agama. Ya, sangat bagus sekali. Ibu sangat senang dengan hasil diskusi kalian. Jadi, persaudaraan dalam Islam memang sangat penting ya anak-anak. Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dan mendukung tanpa membedakan agama atau latar belakang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ini berarti kita harus berbuat baik kepada siapapun ya, tanpa melihat perbedaan yang ada. Melalui persahabatan yang baik, kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Untuk melanjutkannya, Ibu akan memberikan kalian kartu skenario kepada setiap kelompok. Jadi, kartu ini berisi situasi berteman dengan seseorang yang memiliki agama atau latar belakang budaya yang berbeda. Setiap kelompok akan memainkan peran tersebut dan menunjukkan bagaimana seharusnya bersikap sesuai dengan nilai persaudaraan dalam Islam. Silakan kelompok pertama. Apa yang terjadi dalam kelompok? Bagaimana dengan skenario yang kalian pilih? Ayo silakan kelompok pertama, kedua, ketiga. Ya, bagus. Kalian sudah menunjukkan sikap saling membantu dan menghargai perbedaan. Sekarang, kelompok kedua. Ya, bagus sekali anak-anak. Kalian semua sudah menunjukkan bagaimana seharusnya kita berteman dengan penuh kasih sayang dan tanpa membedakan agama. Ibu melihat kalian sangat berusaha untuk menunjukkan sikap saling membantu, menghargai. Ini adalah contoh yang sangat bagus.
baik tentang bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam berteman, yaitu dengan saling memberi, mendukung, meskipun teman kita berbeda agama atau latar belakang. Ya, anak-anak. Ya, baiklah. Sekarang setelah permainan peran, setiap kelompok akan mempresentasikan poster yang mereka buat. Ayo, yang kalian buat masing-masing mempresentasikan ya di depan kelas. Poster ini berisi nilai-nilai persahabatan, toleransi, serta kutipan ayat atau hadis yang relevan dengan teman kita, dengan tema kita. Kelompok pertama, ayo silakan tampil, tunjukkan poster kalian, serta jelaskan apa saja nilai yang kalian tulis dalam poster dan bagaimana kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Terima kasih atas presentasi kalian yang luar biasa. Poster yang kalian buat menunjukkan nilai-nilai persahabatan yang sangat kuat, seperti saling menghormati, tidak membedakan agama, dan kerjasama. Pesan yang kalian cantumkan sangat penting, dan semoga kita semua bisa mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Seperti yang kalian tunjukkan dalam poster, tidak ada gunanya jika kita hanya berbicara tentang persahabatan, tetapi kita tidak menerapkannya dalam tindakan sehari-hari, kan? Ya, Ibu. Bagus sekali anak-anak. Sekalian, bagus sekali anak-anak. Baiklah, kalian semua sudah menunjukkan bagaimana seharusnya kita berteman. Jadi, Ibu melihat kalian sangat berusaha untuk menunjukkan sikap saling membantu dan menghargai. Ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam berteman, yaitu dengan saling memberi dan mendukung, meskipun teman kita berbeda agama. Anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ya, persahabatan yang baik menurut Islam adalah persahabatan yang tidak membedakan agama dan menghargai perbedaan. Sebelum itu, Ibu akan membacakan nilai skor yang didapatkan masing-masing kelompok. Sudah siap anak-anak untuk mendengarkan skornya? Ya, baiklah Ibu akan bacakan ya. Kelompok 1 mendapatkan nilai 100, tepuk tangan. Kelompok 2 mendapatkan nilai 100, tepuk tangan. Dan kelompok 3 mendapatkan nilai 100, tepuk tangan. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Kedua, ukhuwah Wathan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Tolong menolong, tidak membedakan teman, tidak memaksa untuk memeluk agama. Itu berteman tanpa membedakan agama. Serta hikmat teman tanpa membedakan agama, menciptakan perdamaian, mempererat tali persaudaraan, dicintai oleh Allah, diskusi banyak orang, serta menjadikan pribadi yang rendah hati. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberi PR ya, pekerjaan rumah. Untuk tugas rumah, Ibu ingin kalian menulis esai singkat tentang pengalaman kalian dalam berteman dengan orang yang berbeda agama atau latar budaya, dan bagaimana hal tersebut mencerminkan ajaran Islam tentang persaudaraan. Terima kasih anak-anak. Ibu sangat bangga dengan kalian semua. Hari ini
kalian telah belajar banyak tentang bagaimana cara berteman yang baik menurut Islam tanpa membedakan agama. Ingat, ingat ya anak-anak, persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang didasarkan pada saling menghormati dan berbagi kebahagiaan. Tidak peduli apapun agama atau latar belakang teman kita. Baiklah, sebelum kita pulang, Ibu minta adik Sylvia untuk maju ke depan membacakan doa. Pulang ya adik. Sylvia silakan. Teman, sebelum kita pulang, marilah kita membacakan doa pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Selesai. Mari kita tutup. Terima kasih Adik Sylvia. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga persahabatan dengan teman-teman kalian dengan cara yang baik dan penuh rasa hormat. Terima kasih atas kerjasama kalian semua hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya masuk pada uji pengetahuan. Oke, Rika, apa yang Rika pahami tentang teori belajar konstruktivisme dan teori belajar humanisme dalam penyusunan rancangan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka? Disilakan, Rika. Baik, terima kasih Pak. Jadi, seperti yang kita tahu bersama bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Nah, untuk teori belajar konstruktivisme, menurut teori ini siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman atau interaksi. Nah, untuk contoh penerapannya dalam modul ajar saya, yaitu senangnya berteman. Jadi saya itu membagi mereka itu menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi, serta memberikan mereka pengalaman yang nyata. Terus dalam untuk dalam Merdeka Belajar, itu konstruktivisme ini teori yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi, menemukan, dan memahami konsep melalui pengalaman belajar aktif. Pembelajaran ini berfokus pada kegiatan yang memungkinkan siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman belajar mereka. Dan untuk teori belajar humanisme, teori ini menekankan pentingnya pengembangan potensi diri siswa secara utuh, termasuk aspek emosional, motivasional, dan sosial. Dalam Merdeka Belajar sangat terkait dengan humanisme karena menghargai individualitas siswa dan memberi ruang bagi perkembangan siswa. Jadi untuk penerapannya guru itu memberikan ruang kepada siswa dengan masing-masing minat minat peserta didik. Itu, Pak. Selanjutnya, Rika, jelaskan tentang TP, ATP, TP, ACK, PBL, dan PJBL. Silakan, Rika. Baik, Pak. PJBL. Silakan, Rika. Baik, Pak. Jadi yang saya ketahui tentang TP yaitu tujuan pembelajaran
merupakan deskripsi hasil belajar yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar. Jadi TP ini dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran dan karakteristik siswa. Untuk ATP yaitu alur tujuan pembelajaran. ATP adalah merangkaikan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis, menunjukkan keterkaitan antara TP dalam satu semester atau tahun ajaran. ATP membangun guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang runtut runtut dan terarah. Nah, pendekatan untuk TPACK adalah rangkaian kerja yang memadukan 3 komponen utama, yaitu pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogis, dan pengetahuan materi ajar. Guru menggunakan TPACK untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. Oke, selanjutnya Rika, Ya. jelaskan tentang komponen perangkat pembelajaran modul ajar. Ada tujuan, materi ajar, metode, media dan LKPD serta instrumen asesmen. Silakan Rika. Nah, untuk tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan terukur. Tujuan ini sebaiknya mencakup kompetensi dasar yang ingin dicapai, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Materi ajar itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disusun secara sistematis. Pastikan materi ajar itu mendorong pemahaman siswa dan keterampilan serta mengembangkan sikap. Untuk metode itu sendiri, pembelajaran harus mendukung tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, untuk metode yang saya pakai yaitu metode role play, bermain peran, dan metode diskusi, serta metode interaktif lainnya. Media dan LKPD, yaitu LKPD adalah lembar kerja peserta didik, media pembelajaran seperti presentasi visual, video, atau alat peraga harus menarik dan relevan untuk mendukung menyampaikan materi. Dan LKPD itu sendiri yaitu lembar kerja peserta didik dirancang untuk memfasilitasi kegiatan belajar mandiri siswa, seperti memberikan tugas kepada siswa lewat LKPD, tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk instrumen asesmen harus mencakup evaluasi formatif dan sumatif yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Rika, selanjutnya apa yang Rika pahami tentang materi ajar esensial, advance material, materi ajar dalam dimensi pengetahuan, dan materi ajar bermuatan HOTS. Silakan Rika. Jadi, materi ajar esensial merupakan inti atau dasar dari pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Fokusnya
pada konten yang relevan, mendasar, dan menjadi fondasi untuk memahami materi lebih lanjut. Hal ini meliputi fakta, konsep, prosedur, nilai yang wajib dipahami menyeluruh. Materi lanjutan, materi ini dirancang untuk memperdalam pemahaman peserta didik terhadap konteks pembelajaran yang lebih luas. Untuk materi ajar mengacu pada 4 kategori. Untuk mengacu pada 4 kategori utama dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Yaitu faktual adalah informasi dasar seperti nama, simbol, atau istilah yang bersifat konkret. Sedangkan konseptual hubungan antara berbagai fakta atau konsep termasuk teori atau prinsip. Prosedural yaitu metode, teknik, atau algoritma untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugas. Dan metakognisi, kesadaran dan kemampuan untuk mengelola proses berpikir sendiri, seperti perencanaan, strategi belajar, atau evaluasi pemahaman. Materi ajar bermuatan HOTS, materi yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, seperti contohnya analisis, evaluasi, kreasi, atau pencipta. Ya, berikutnya apa yang kita pahami tentang asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, teknik asesmen, dan instrumen asesmen berorientasi HOTS. Silakan, Dika. Ya, terima kasih Pak. Jadi, asesmen awal dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Jadi, sebagai guru kita harus mengetahui bahwa siswa ini tahu pembelajaran yang akan kita mulai itu kemampuannya bagaimana, apakah sudah tahu atau belum. Terus mengetahui kebutuhan belajar dan potensi peserta didik, serta membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, contoh teknik asesmen awal itu seperti tes, tanya jawab, atau diskusi kelompok. Instrumen menggunakan soal pemahaman dasar atau LKPD dan panduan diskusi. Asesmen formatif dilakukan dalam proses pembelajaran, yaitu memantau perkembangan peserta didik, memberikan umpan balik guna meningkatkan hasil belajar siswa, membantu serta menyesuaikan strategi pembelajaran. Contoh tekniknya itu asesmen formatif, yaitu seperti observasi, kuis yang seperti yang saya buat dari Kahoot, serta diskusi kecil kelompok. Dilakukan pada akhir pembelajaran. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik, memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil belajar, seperti contohnya ujian akhir memberikan soal pilihan ganda. Untuk instrumen asesmen
yang berorientasi HOTS. Cirinya instrumen berorientasi HOTS ini yang pertama menantang peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan berbas menciptakan lalu berbasis pada konteks nyata atau studi kasus. Dan yang ketiga, mendorong pemecahan masalah. Untuk prinsip merdeka belajar dalam asesmen ini, yaitu fleksibilitas, memberikan kesempatan kepada peserta didik memilih cara yang menyelesaikan tugas. Kedua, berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, humanisasi, memberikan dukungan agar peserta didik merasa nyaman dan percaya diri. Untuk itu, contoh instrumen HOTS dalam Merdeka Belajar, soal berbasis proyek, seperti membuat solusi atau masalah, memecahkan masalah. Dan kedua, esai yang mengharuskan peserta didik mengevaluasi fenomena tertentu. Dan yang terakhir, lembar kerja inovasi, misalnya mendesain alat atau sistem sederhana. Oke, Rika, saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak. Segera di file rekaman ini diupload ya. Oh iya, Pak. Ya, oke. Mari kita akhiri ujian komprehensif atas nama Rikawati Paputungan dengan menghafazkan dalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rika, sampaikan ke Fauji sama Hadijah ya, segera masuk. Karena saya Oh iya, sibuk. Pak. Iya, Pak. Izin lift, Pak.